Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa qala ta'ala fil Qur'anil azim. Puji syukur atas rahmat Allah dan hidayahnya kita bisa berkumpul lagi di tempat yang mulia ini untuk mendengar Abdul Ustadz Cak Gofar ya, dengan membahas ya, apa ya saya tafsir. 2 minggu lalu beliau membahas surat Al-Kautsar. Insyaallah lagi ini masuk berkah. Tanpa mengurangi waktu, tempat dan waktu saya persilakan buat Cak Gofar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah subuh ini kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian tafsir. Beberapa minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita membahas tentang tafsir Al-Kautsar. Sebelumnya kita membahas Al-Lahab. Saya pilihkan hari ini sebuah surat yang juga pendek. Salah satu surat yang paling pendek, termasuk salah satu surat yang paling pendek di Al-Quran, yaitu surat Al-Asri. Kalau beberapa pertemuan yang lalu selalu panjang, insya Allah hari ini kita tidak akan panjang. Ekspektasinya Mas Novian kalau suratnya pendek maka pendek. Kebalik. Insya Allah nanti, karena tafsir Ibnu Katsir yang membahas tentang Al-Asri ini sangat pendek, yaitu kalau digabung tidak sampai 1 halaman. Karena itu nanti saya akan tambahkan dengan tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Kemudian apa yang saya pernah dengar dari guru sekaligus teman saya, Ustadz Abdullah Habibullah, yang beliau buka majelis di Malang. Apa yang saya ingat, mari coba saya tuliskan. Tafsir surah Al-Asr. Surat ini adalah surat Makkiyah, diturunkan oleh Allah SWT sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan diturunkan memang di kota Mekah. Ada hal yang menarik di pembukaan ini, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir itu meriwayatkan sebuah riwayat tentang Amr bin As yang bertemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Terjadi dialog antara Musailamah Al-Kadzdzab dengan Amr bin As. Bertanya si Musailamah Al-Kadzdzab ini, apa yang telah diturunkan Allah, baru saja diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW. Kemudian Amr bin As mengatakan, faqal wal asr, yang turun ini baru turun adalah wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Setelah mendengar ini, Musailamah Al-Kadzdzab itu berpikir sejenak, kemudian dia mengatakan, barusan juga turun surat kepadaku, tetapi surat yang dibaca bukan surat ini karangan Musailamah ini sangat lucu.
Dia berkata, faqala ya wabr innama anta adnan wa sadr wa sa'iruka hafar an-naqar. Tsumma qala, kemudian berkata Musailamah kadzab, kaifa tara ya Umar, bagaimana pendapatmu ya Umar tentang surat yang baru turun padaku itu. Kemudian si Amr bin As mengatakan, wallah innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Demi Allah, sungguh kamu tahu bahwa aku juga tahu bahwa engkau adalah pembohong. Kau sedang bohong, kata Amr bin As. Wabr itu adalah di sini disebutkan duwaiba tasyabbahu al-hir, yaitu hewan yang menyerupai kucing. Yaitu sebenarnya al-wabr itu adalah kelinci. Jadi si Musailamah itu mengatakan ya wabr, wahai kelinci ya kelinci, hanyalah engkau itu mempunyai 2 telinga dan dada. Bentukmu kecil, seluruhnya kecil dan lincah. Hafar an-naqas. Ini ada riwayat yang ditulis oleh Imam Katsir tentang cerita tentang Musailamah al-Kadzab yang bertemu dengan Amr bin As radhiyallahu anhu. Surat ini sangat menarik meskipun kecil, kata Imam Syafi'i rahimahullah, meskipun pendek tetapi sangat luar biasa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dikutip juga oleh Imam Al-Katsir di sini, beliau mengatakan waqala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, lau tadabbaran nasu hadha surata lawasa'athum. Seandainya manusia itu hanya mentadaburi, memikirkan satu surat ini, yaitu surat Al-Asr, maka sudah cukup baginya, sudah sangat luas baginya. Lawasa'athum, karena isinya kecil tetapi mencakup semua kebutuhan agar hidup manusia bahagia, kata para ulama. Apa itu? Kita lihat dari susunan saja dari surat ini. Allah SWT memulainya dengan penekanan. Ada 3 penekanan yang di sini. Yang pertama adalah, kalau kita baca pertama dalam ayat pertama itu, Allah SWT memakai wawu qasam, wawu sumpah. Biasanya kalau manusia saja, kalau kita bersumpah maka ada sesuatu yang besar yang ingin kita kabarkan. Sampai-sampai kalau di Jakarta sumpah lo, gitu kan, sumpah kamu, gitu kan. Maka ada suatu hal yang sangat besar yang ingin Allah sampaikan, sehingga Allah Ta'ala memakai wawu yang disebut dengan wawu qasam. Karena Allah bersumpah dengan al-asr, dengan makhluknya. Allah sebagai pencipta berhak untuk bersumpah dengan apa saja yang merupakan ciptaannya. Tetapi manusia dilarang untuk bersumpah selain bersumpah dengan nama Allah SWT. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa bersumpah, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, maka dia telah syirik. Maka sumpah bagi manusia, bagi hamba adalah ibadah. Maka ibadah tidak boleh selain pada Allah SWT. Maka bersumpah itu juga tidak boleh selain pada Allah SWT. Tetapi Allah boleh bersumpah. Dan ini Allah banyak di dalam ayat Al-Quran bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan Allah bersumpah dengan watin, watini, wazaitun, waturisin, dengan nama-nama kota, la uqsimu bihadzal balad, dan dengan asyams wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Maka Allah banyak bersumpah. Dan ini kata para ulama menunjukkan pentingnya makhluk yang dipakai untuk bersumpah oleh Allah SWT. Menunjukkan pentingnya makhluk yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah SWT. Yang pertama, penekanan pertama tadi adalah wawu qasam, Allah bersumpah. Yang kedua adalah, kalau kita lihat susunannya adalah wal asri inna. Nah, kata Allah SWT memakai inna.
Inna kalau kita disebut dengan inna taukid, ini juga inna sesungguhnya, inna taukid, ini juga untuk penekanan. Innal insana lafi khusrin, pakai lam taukid lagi. Maka semua Allah mengatakan wal asri, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar, lafi, inna sesungguhnya manusia lafi, benar-benar lafi khusri, di dalam kerugian. Ini penekanan yang sangat luar biasa, sampai 3 kali Allah SWT di awal surat yang pendek ini memakai penekanan sampai 3 kali. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illa, kecuali, ini ada pengecualian, istisna, pengecualian. Alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, dan orang yang saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka para ulama kalau sering menjelaskan tentang ayat ini, mereka mengatakan inilah syarat manusia itu berbahagia. Maka syarat manusia berbahagia ada 4. Yang pertama adalah beriman. Alladzina amanu. Kemudian yang kedua, iman saja tidak cukup. Yang kedua adalah beramal soleh. Yang ketiga adalah berdakwah. Ketiga berdakwah. Dan yang keempat adalah sabar. Sabar di dalam apa? Sabar dalam beriman atau mencari ilmu, karena beriman itu identik dengan mencari ilmu. Bagaimana bisa mengimani tanpa dengan mengetahui? Maka sabar adalah sabar dalam mencari ilmu. Yang kedua adalah sabar dalam mengamalkan ilmu itu, beramal saleh. Yang ketiga adalah sabar dalam berdakwah. Kata para ulama juga, ini adalah 4 hal yang memperbaiki manusia dan masyarakat. Kalau kita beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kita memperbaiki diri sendiri. Yang kita berdakwah, maka kita memperbaiki orang lain, masyarakat yang memperbaiki. Yang keempat adalah bersabar di dalam berdakwah dan bersabar dalam beriman, dan itu memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki orang lain. Maka cukuplah surat ini untuk memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain dalam hal masyarakat. Karena dalam surat yang sangat pendek tetapi mencakup banyak hal, mencakup kebutuhan manusia. Karena itu tadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, cukuplah seandainya manusia mentadabburi surat ini saja, itu sudah cukup bagi kita semua. Karena memang isinya yang sangat luar biasa. Al-Imam Ibnu Katsir juga meriwayatkan, kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqiya lam yatafarraqa illa ala an yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar suratul 'asr ila akhirih. Sahabat Nabi SAW itu kalau bertemu antara 2 orang, maka mereka tidak berpisah kecuali membacakan surat Al-Asr ini. Jadi mereka tidak berpisah kecuali membacakan surat Asr kepada yang lainnya. Jadi satu membaca, satunya mendengar, yang lainnya mendengarkan. Sebagai apa? Sebagai nasihat. Sebagai mengingatkan kewajiban kita ada 4, yaitu beriman kepada Allah SWT, beramal soleh, mengamalkan ilmu yang kita terima, kemudian mendakwakan ilmu itu, dan terakhir adalah bersabar dalam pernikahan itu. Ini secara umum isi dari Al-Asr. Sebenarnya Imam Ibnu Katsir ini telah selesai menjelaskan ini beliau. Yang pertama adalah wal asri. Apa al-asr itu? Maka ada 2 pendapat al-asr. Pendapat yang pertama saya ambil dari Tafsir Al-Azhar. Beliau Buya Hamka itu mengutip pendapat Syekh Muhammad Abduh rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan al-asr itu adalah masa apa? Asar itu, masa ketika sebelum maghrib, yaitu ketika bayangan manusia lebih panjang daripada bentuk tubuhnya, masuk waktu asar. Pendapat Muhammad Abduh ini
Ini juga beberapa imam yang lain dari tafsir juga mengatakan demikian. Memang ada pendapat bahwa yang disebut wal asri, Allah bersumpah pada waktu asar. Kenapa disebutkan waktu asar? Karena waktu asar itu biasanya orang-orang Arab itu saling bertemu. Ini kalau bahasa Jawa mungkin laya-laya, nongkrong, kemudian saling ngomong dengan ngomong. Karena omongannya waktu sore orang Arab biasa ngomong-ngomong, orang Arab itu keras, ngomong, ngelantur, akhirnya bertengkar. Sehingga sering terjadi pertengkaran pada waktu asar pada zaman dahulu itu. Maka kata Muhammad Abdu, maka ini sebenarnya adalah Allah Ta'ala menyuruh orang Arab atau kita itu memperhatikan suatu waktu yang sangat penting bagi mereka, yaitu waktu mereka bertengkar. Waktu mereka ngobrol-ngobrol, kemudian terjadi pertengkaran, maka ini mencari perhatian untuk kita supaya untuk memperhatikan waktu-waktu yang sangat waktu yang mereka penting, menganggap mereka penting. Pendapat yang kedua adalah al-asr adalah az-zaman alladhi yaqa'u fihi harakati bani Adam min khair wa syarr. Maka pendapat yang kedua adalah al-asr itu adalah zaman, masa ad-dahr, masa yang di sana terjadi pergerakan anak-anak Adam, baik kebaikan maupun kejahatan. Maka itu ada, saya lupa Syekh, kalau nggak salah Zaid itu pernah mengatakan Allah SWT sebenarnya di sini itu bersumpah dengan waktu. Kenapa? Karena di sana waktu itulah manusia terbagi menjadi dua. Maka tidak ada pembagian lain kecuali pembagian dua ini, yaitu dari waktu itu manusia bisa menjadi orang yang rugi atau manusia menjadi orang yang beruntung, yang khasir atau yang rabih, yang rugi ataupun yang rabih, yang beruntung. Yang rabih adalah yang nanti disebutkan di dalam ayat-ayat selanjutnya, sedangkan yang itu yang beruntung, yang beruntung adalah yang disebutkan dalam surahnya. Tetapi yang merugi adalah yang tidak melakukan 4 hal itu, saya sebutkan. Maka kata Ibnu Katsir, pendapat tentang al-asr ini, apakah dia adalah waktu asar atau dia adalah masa secara umum zaman alladzi yaqa'u fihi harakati bani Adam min khair wa syarr, maka yang paling kuat adalah masyhur al-awwal. Yang paling kuat pendapatnya adalah yang mengatakan bahwa al-asr awal ini, soalnya Ibnu Katsir mengatakan itu ada hal. Yang paling kuat masyhur adalah yang mengatakan itu adalah zaman secara keseluruhan, bukan hanya waktu asar. Pendapat yang paling kuat yang mengatakan Allah SWT sesungguhnya bersumpah dengan atas nama waktu. Nah, banyak sekali yang mungkin kita juga harus merenungi bahwa Islam, agama Islam itu adalah agama yang paling menghargai waktu, tetapi umatnya paling tidak menghargai waktu. Allah SWT itu ketika mengatakan satu ayat yang sangat terkenal yang kita sering baca tentang syukur itu, yaitu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, itu kamu tidak akan bisa. Sebenarnya sebelumnya Allah SWT itu menyebutkan tentang waktu. Di dalam surat apa itu? Ibrahim, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amri wa sakhkhara lakum al-anhar wa sakhkhara lakum asy-syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zulmun kafar. Allah SWT mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia yang menurunkan dari langit itu air,
fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Dengan air itu Allah mengeluarkan minat thamarat, dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, rizqan lakum, untuk rizki bagi kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amrih, dan Allah yang menundukkan bagi kamu al-fulka, perahu, litajri fil bahri, supaya kamu bisa berlayar di atas lautan, bi amri, dengan perintahnya. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan Dia yang telah menundukkan anhar, sungai-sungai. Wa sakhkhara lakum syamsa wal qamar da'ibaini, dan Allah yang telah menundukkan matahari dan bulan da'ibaini, secara terus-menerus, da'ibaini, ada masalah waktu. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Dia telah menundukkan bagi kalian al-lail, waktu malam, dan waktu siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Dia yang telah memberikan bagi kamu apa-apa yang kamu minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan mungkin bisa. Innal insana, ditutup, sesungguhnya manusia itu la zulmun kafar, sesungguhnya manusia itu zalim, sungguh zalim dan sungguh ingkar. Maka ada isyarat. Para ulama mengatakan di ayat ini, barang siapa yang tidak memperhatikan waktunya, maka dia adalah zalim dan sangat ingkar. Di dalam An-Nahl, Allah SWT mengatakan, وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Di sini Allah SWT merangkai, kalau tadi merangkai waktu lail dan nahar dengan kezaliman manusia dan keingkaran manusia. Di sini Allah SWT merangkai waktu itu dengan akal manusia. Maka seakan-akan, orang mengatakan, seakan-akan orang yang tidak memperhatikan waktu dan tidak menggunakan waktu itu tidak menggunakan akalnya. Ini surah An-Nahl. Di ayat lain ini ada, kalau nggak salah, Qatadah itu pernah mengatakan begini. I'lamu anna tulal umri hujjah, fa na'udzu billahi an nu'ayyar bitulil umr. Ketahuilah bahwa umur panjang itu adalah hujjah, itu adalah argumentasi. Fa na'udzu billah, maka kita berlindung dari Allah dari dicelanya kita karena umur panjang. Karena kita diberi umur itu supaya kita berpikir. Di dalam surat Fatir, ini saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, sangat unik. Orang yang ingkar nanti dimasukkan di dalam neraka, itu Allah nanti menggunakan hujjah umurnya, waktu yang diberikan kepada dia. Allah Ta'ala mengatakan, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Orang-orang kafir lahum naru jahannam, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu, mereka itu tidak ditetapkan untuk mati. Jadi antara mati dan hidup. Kalau kita ini setengah mati. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha, dan mereka itu tidak diringankan adabnya. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami membalas tiap-tiap orang yang ingkar. Lalu orang-orang yang nanti dimasukkan neraka itu wahum yastarikhuna fiha, dan orang di neraka itu akan teriak-teriak. Apa teriakannya? Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkanlah aku dari neraka ini. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, maka kalau kamu keluarkan aku dari neraka sekarang, maka kami akan melakukan amal soleh
yang bukan amal soleh yang kami lakukan dulu, yang tidak sama dengan yang kami lakukan dahulu. Ini kata-kata orang apa? Orang di neraka. Ya Allah, keluarkan aku. Nanti kalau aku dikeluarkan sekarang, aku akan melakukan amal soleh. Dan bukan amal soleh, bukan amal yang dulu yang kami lakukan. Amal baru, amal yang soleh, benar-benar soleh. Lalu Allah SWT memberikan argumentasi. Dua argumentasi. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan umur yang cukup bagimu untuk mengingat dan berfikir-fikir? Bukankah kami telah memberikan umur yang cukup bagimu supaya kamu berfikir-fikir? Yang kedua apa? Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu para pemberi peringatan, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam. Fadzuqu, maka rasakanlah adab ini. Famalil zalimina min nasir, maka tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Min nasir. Maka benarlah Qatadah mengatakan i'lamu anna tulal umri hujjah. Fa na'udzu billahi an nu'ayyar bitulil umr. Sesungguhnya panjangnya umur itu adalah argumentasi, hujjah, alasan. Alasan apa? Alasan Allah untuk menyiksa kita kalau kita tidak mengingat Allah SWT. Maka dibahas oleh para ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir, berapa sih umur yang cukup kita untuk supaya kita mengingat-ingat itu. Ini jadi mengingatkan saya, padahal kalau orang Jawa selalu bilang nek wis umure 40, kalau udah umurnya 40 itu susah untuk diharapkan tobatnya. Kalau udah 40 mentok, kenapa? Karena ternyata ada dalilnya. Para ulama itu membahas berapa sih umur yang cukup sehingga kita tidak punya uzur di hadapan Allah, tidak punya alasan lagi untuk tidak beramal soleh. Ada yang mengatakan 17 tahun dalam tafsir itu. Jadi 17 tahun cukup untuk mengingat-ingat, bersenang-senangnya cukup, udah mengingat-ingat Allah cukup, udah waktunya beramal soleh, benar-benar mengingat akhirat. Ini pendapat Ali bin Husain bin Ali, cicit Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan 18 tahun. Ini pendapat Al-Qatadah. Ada yang pendapat yang mengatakan 20 tahun, dan ada yang mengatakan 40 tahun, dan ada yang mengatakan situna sana. Ada yang mengatakan 60 tahun. Yang terbahas 40 dan 60. Ini karena yang paling apa? Paling banyak terkenal di apa? Kenapa disebutkan 40 tahun? Ini dipilih oleh Al-Imam At-Tabari dan juga dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena umur 40 tahun itu masa manusia mencapai kesempurnaan akal. Karena itu kebanyakan para nabi itu diutus pada umur 40 tahun. Seperti di dalam Al-Ahqaf 15, hatta balagha asyuddahu wa balagha 40 sana, sampai mencapai umur yang balagha asyuddah, sampai mencapai umur yang cukup dan mencapai umur 40 tahun, sampai umur 40 tahun. Ini adalah masa yang disebutkan oleh banyak para ulama tentang masa sempurnanya akal manusia, dan sudah waktunya, sudah cukup untuk berpikir-pikir, sudah cukup untuk mengetahui keesaan Allah SWT. Karena itu ada riwayat Imam Malik mengatakan, kami itu Imam Malik, kalau nggak saya Imam Malik. Iya, kami itu kadang itu umurnya sendiri-sendiri jadinya. Kebanyakan nabi itu disebutkan memang diutus pada umur 40 tahun, kecuali beberapa nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam yang umurnya 30 something, 30 plus. Imam Malik kalau nggak salah, seingat saya pernah mengatakan begini, kami itu adalah kaum, saya sering mendapati kaum yang dia dalam waktu 40 tahun itu belajar, 40 tahun itu bekerja keras mencari uang dan belajar. Setelah itu 40 tahun mulai mengurangi dunia itu.
Setelah umur 40 tahun itu kami mulai benar-benar sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah SWT, beramal soleh. Ini umat-umat dahulu. Kalau kita 40 tahun itu matang-matangnya karir. Karena dulunya malas-malas, karir 40 tahun masa karir. Dan ini disebutkan oleh guru saya tadi, saya dengar itu ada gharaib, ada keanehan cerita yang aneh-aneh dan menakjubkan dari para salaf, bagaimana mereka itu memperhatikan waktu. Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan itu, "Man nadimtu ala syai'in nadani ala yaumin gharabat syamsuhu naqasat samshihi naqasat bihi ajali wa lam yazid fihi amali." Beliau mengatakan, aku tidak pernah menyesali sesuatu seperti aku menyesalnya hari yang matahari itu telah buruk, telah terbenam. Aku tidak pernah menyesal kecuali pada hari yang matahari itu telah terbenam, naqasat bihi ajali, yang umurku itu memendek satu hari. Walam yazid fihi amali, tetapi amalku tidak bertambah. Itu tidak pernah itu yang paling aku sesal. Kalau kita kebalikannya. Ini ada yang juga cerita, ini mungkin kita nggak masuk akal. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi SAW, ahli ibadah. Beliau itu setiap malam selalu sholat tahajud. Satu malam beliau tidak saat tahajud karena ketiduran. Beliau menghukum dirinya sendiri 1 tahun tidak tidur malam. Karena menghukum dirinya sendiri. Ini hikmah banyak bagi kita. Kita itu kebanyakan menghukum orang lain tetapi lupa terhadap diri sendiri. Tetapi para sahabat dan para salafus saleh kita yang dahulu itu banyak menghukum diri sendiri, tidak pernah menghukum orang lain. Kalau kita kebalikan, cerita-cerita ini kalau kita bahas cerita-cerita para salafus saleh itu sangat kebalikan dengan kita. Mereka rajin, kita malas. Mereka suka menghukum diri sendiri supaya menyemangati diri sendiri, tidak pernah menghukumi orang lain. Kalau kita suka menghukumi orang lain tapi tidak pernah keras terhadap diri sendiri. Ini nasihat terutama bagi saya. Ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku itu paling benci melihat orang yang nganggur, tidak melakukan amal dunia dan tidak melakukan amal akhirat. Aku tuh paling benci pada orang seperti itu. Ini menunjukkan Hasan Al-Basri rahimahullah, ini salah satu tabi'in yang terbesar. Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan begini, aku tuh selalu menjumpai kaum, karena memang yang digauli oleh beliau adalah para ulama ahli hadis. Aku tuh menjumpai kaum yang sangat pelit terhadap waktu, tetapi tidak pernah pelit terhadap harta. Kalau kita kebalikannya, pelit terhadap harta, tetapi sangat murah terhadap waktu. Ada satu ulama tabi'in namanya Amir Ibnu Abdi Qis, untuk menjelaskan perkataan Hasan Al-Basri. Itu dia diajak ngobrol, kalau kita diajak cangkruk. Qala lahu kalimni, kata seorang berkata, kalimni, ayo kita ngobrol-ngobrol. Kalau kita ngopi-ngopi yuk. Kita ngopi-ngopi yuk. Kata beliau Oke, kita ngopi-ngopi, kita ngobrol-ngobrol. Kali ini amsik syams, kamu tahan dulu matahari. Supaya nggak bergerak. Kalau kamu bisa menahan matahari itu, ayo kita ngobrol-ngobrol berbual-bual. Maksudnya ngobrolnya ini ngobrol ngobrol tadi waktu sore yang orang Arab tadi ngelantur itu. Orang Arab berarti suka sekali memang untuk ngobrol. Kita lihat aja, mereka suka sekali cangkruk.
Kita ngobrol apa? Kisah ayo kalam kisah tekon-tekonan. Kita ulang mereka kalam. Mereka sekali-sekali itu berbual, kalau bahasa Malaysia berbual. Kata beliau, amsiki syams, kamu tahan dulu matahari. Kalau kamu bisa tahan matahari, ayo kita berbual-bual. Ini apa namanya? Ini luar biasa, mereka itu luar biasa. Ini sesuatu yang di luar bayangan kita saat ini. Karena itu Allah SWT memberikan keberkahan yang luar biasa bagi mereka. Pada zaman mereka itu, zaman 3 zaman ini kita menjadi sangat jaya, sangat makmur, sangat maju. Al-Imam Syafi'i itu membagi malamnya itu jadi 3. Ini kebanyakan ulama juga kita Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Al-Waqidi. Malamnya itu dibagi menjadi 3, yaitu nulis, tidur, dan sholat. Jadi tidur itu di antara tengah-tengah. Habis nulis, capek, tidur sebentar, bangun, sholat. Kalau kita capek, tidur. Nulis di Facebook gitu. Mereka itu sangat menghargai waktu. Karena mereka tahu, misalnya kita itu tadi disebutkan agama yang sangat menghargai waktu. Kata Rasulullah SAW, sampai kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu walaupun kita sudah mau mati. Kata Rasulullah SAW, alqimu fi ahdikum fi mautin. Ajarilah dari seorang di antara kamu, kalau mau mati itu ajarilah sesuatu, yaitu apa? Untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mau mati disuruh ngajari. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kalau ini matahari sudah terbit di sebelah barat, sudah mau kiamat ini, udah jelas ini kiamat bentar lagi ini, beberapa detik ini mungkin kiamat. Kalau kamu punya biji di tangan, tanamlah. Subhanallah. Mana ada agama yang sangat menghargai waktu seperti ini. Sampai mau mati, sampai mau dunia mau hancur, lebur, itu masih kita harus menghargai waktu. Kalau punya biji, tanamlah. Tetapi sayang, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup dengan orang muslim, dengan kita semua. Kalau kaum-kaum yang dahulu itu mereka pelit terhadap waktu, tetapi tidak pernah pelit terhadap harta. Kalau kita pelit terhadap harta, sangat murah terhadap waktu. Ayo ngopi-ngopi, paling senang saya. Ayo ngopi-ngopi Bruneti. Saya lebih spesifik ini. Semakin singgung aja. Kan ngomong ini nggak cuma di sini. Diskusi. Meetingnya kan di Bruneti kan? Meetingnya di Bruneti. Oh, kalau meetingnya di Bruneti, membahas kitab, membahas bagaimana masjid gitu ya. Pasti kalau Mas Hamim itu kalau ke Bruneti pasti dibahas amal soleh pasti. Nah, bagaimana ini surau kita ini, Masya Allah. Bagaimana surau kita ini mau pindahan, bahasnya di Bruneti. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi yang dimaksudkan oleh mereka ini yang kalimni, yang segala macam itu adalah mali berbual-bual, mali ngobrol yang tidak ada juntrungannya. Ini karena itu kebiasaan orang Arab. Ini sangat menarik juga, ada cerita namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid dari Imam Abu Hanifah. Mereka itu berguru pada orang-orang besar sehingga mereka menjadi orang-orang besar. Misalnya Imam Malik atau Imam Malik itu gurunya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Jadi mereka saling berguru. Kalau kita itu berguru tapi di sini eker-ekeran. Kalau mereka berguru biasa-biasa aja, mereka memiliki pendapat yang berbeda dengan gurunya. Biasa-biasa saja. Kalau kita berguru dengan satu, tidak berguru dengan lain, ketemu tukaran. Bukan tukar pendapat, kalau tukar pendapat.
Eker-ekeran, bertengkar. Oh ya, ada pendapat Imam Syafi'i. Nah, ini Imam Syafi'i mengatakan aku belajar dari orang sufi itu dua hal, dua perkataan mereka. Orang sufi itu dua hal, kata beliau. Yaitu perkataan al-waktu kasif, yaitu apa? Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak mematahkan, maka pedang itu akan menebas leher. Yang kedua adalah sibukkanlah dirimu dengan kebaikan dan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa menyibukkan dirimu dengan kebaikan dan kebenaran, maka dirimu yang akan menyibukkan dirimu dengan kejahatan dan kejelekan. Ini juga penting untuk kita apa? Jadi kita itu kalau tidak sibuk, maka diri kita, nafsu kita yang akan menyibukkan diri kita kepada sesuatu yang tidak berguna. Masuk akal. Ngopi nggak masalah. Kalau kemudian kita tidak sibuk, biasanya ngelamun. Terutama cowok ini. Ngelamun macem-macem. Ngelamunnya macem-macem. Macem-macem. Dan banyak hal yang gitu. Kalau kita tidak sibuk, maka usahakan kita untuk sibuk. Paling tidak adalah itu ada pepatah Arab yang sangat terkenal dan ini untuk nasihat kita kalau stres. Tuba liman la waqta lahu li qalqin fin nahar wa tuba liman la waqta lahu fi syiddatin ni'as bil lail. Beruntunglah orang yang sibuk di pagi hari siang hari dengan pekerjaan sehingga dia tidak angan-angannya tidak susah memikirkan kesusahan dia. Dan beruntunglah orang yang di malam hari karena sudah capek di siang hari maka dia ngantuk sehingga tidak ada waktu bagi dia untuk memikirkan kesedihannya di malam hari. Jadi kalau sedih itu lebih baik. Tapi siangnya dulu, siangnya apa? Siang sibuk sehingga tidak punya pikir yang lantur, tidak punya pikir untuk susah, maka malamnya capek tidak tidur. Tuba liman la waqta lahu liqalqin fil nahar wa syiddatin nu'as liqalqin fil lail. Ini nasihat untuk saya sendiri sebenarnya. Kalau nganggur banyak kan, apalagi pelajar itu biasanya banyak nganggurnya. Apalagi kalau nggak rajin seperti saya. Maka yang dipikirkan itu ham wal hazan, kesedihan masa lalu dan ketakutan masa depan. Biasanya begitu. Makanya Allah alam shawab. Mungkin ini saya bisa sampaikan nanti sedikit 2 minggu lagi akan kita bahas tentang iman, amal soleh, dakwah dan seterusnya dirinci. Ini awalan tentang apa? Ternyata panjang juga, masa kira pendek kan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Gofar atas posisinya. Kita lanjutkan ke acara berikutnya untuk tanya jawab. Mungkin dari Ibu, silakan. Udah duluan. Ibu-ibu mau dulu? Ada ibu-ibu? Silakan. Dan mau tanya mengenai waktu ini, ada salah satu Waktu ini ibu-ibu dulu nih. Mewakili ibu. Oh ya bisa. Apa? Katanya kalau tanda-tanda, salah satu tanda-tanda akhir zaman itu bahwa waktu itu semakin cepat gitu ya. Itu dalam apa? Hanya kiasan atau memang secara fisik itu memang lebih cepat atau memang hanya kiasan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Memang ada penjelasan waktu, tetapi kalau tabit yang tetap bahwa matahari itu berputar tetap, waktunya tetap, nggak mungkin
berputarnya melambat. Kalau melambat itu pasti, karena di Al-Quran disebutkan kan, wasakal waktu wal qamar da'iban, yang mendudukkan apa di tempat-tempatnya di surat Yasin juga dengan waktu yang tetap, dengan sudah diperkirakan oleh Allah bukan waktu-waktu. Maka yang dimaksud oleh itu dijelaskan termasuk di dalam Al-Imam Ibnu Qayyim misalnya, itu menjelaskan tentang waktu itu adalah manusia itu lalai terhadap waktu di akhir-akhir itu. Wow, lalai terhadap waktu untuk beramal soleh dan beriman. Dengan waktunya kebanyakan untuk dihabiskan untuk dunia. Dan kalau kita menghabiskan waktu untuk dunia biasanya terasa cepat sekali. Waktu itu. Coba bayangkan kalau kita duduk di masjid untuk berzikir 1 jam, itu rasanya lama. Apalagi untuk apa namanya, kayak Mas ini sama Lukman itu tidur di masjid apa namanya, etikaf semalam, itu rasanya seminggu kalau saya di masjid itu. Kan kau dingin. Apalagi untuk duduk mendengarkan orang lain, yang orang lain itu bukan apa-apa bagi kita, terlalu lebih muda dari kita. 5 menit itu seperti 500 menit. Tetapi kalau kita ketemu di jalan makan, ya Brunetti lah ya, itu setiap 2 jam itu nggak kerasa, 2 jam itu nggak kerasa. Apalagi kalamnya Rakshe ya bang, Rakshe itu kalamnya itu orangnya royit ketemu orang yang baik, kalam, wes itu nggak kerasa sekali. Sehari itu full itu nggak akan kerasa. Pasti seperti itu. Allah shock. Saya lupa tadi ada ini perkataan yang luar biasa. Ada seorang ulama itu mengatakan begini, saya itu paling berat adalah waktu makan. Ditanya, kenapa kok waktu makan itu dianggap paling berat? Karena waktu makan itu saya tidak bisa ngapa-ngapain, nyambi yang lain nggak bisa. Jadi waktu makannya itu mereka cepat-cepat supaya bisa melakukan hal yang lain. Kalau kita makannya lama-lama, Pakai dessert lagi. oh, supaya apa? Nyantainya lama sama kayak. Udah ada tugas, waktu makan, alhamdulillah ini bisa lama mentah lah sih. Belum turun, wetenge durung mudun. Durung mudun, bahaya enggak mudun. Bahaya benar. Seperti itu mereka sangat menghargai waktu. Nah, saya lupa tadi untuk menceritakan keroib keanehan cerita mereka tentang Abu Yusuf, murid Imam Hanafi itu, Imam Abu Hanifah. Beliau itu 29 tahun mulai diceritakan mulazamah bertemu dengan Imam Abu Hanifah, dan selama 29 tahun tidak pernah sekalipun mangkir absen dari kelasnya Imam Abu Hanifah. Hebat, 29 tahun. Siapa? Abu Yusuf. Beliau itu udah tua, kemudian mau meninggal, sakit, pingsan. Beliau pingsan sebentar mau meninggal. Sebelum pingsan, beliau sedang berdiskusi dengan muridnya. Ya, nanti muridnya jadi qadhi, jadi imam juga. Kemudian pingsan. Apa yang kemudian terbangun dari pingsannya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Abu Yusuf ini, Imam Abu Yusuf mengatakan, tadi kita diskusi apa? Ayo kita lanjutkan diskusi masalah fikih. Kemudian muridnya mengatakan, masihkah dalam keadaan begini, fi hali hadza, dengan keadaan seperti ini, fi hali hadza, dengan keadaan seperti ini masih kamu mau membahas tentang ilmu fikih? Apa kata beliau? Mungkin dengan pembahasan kita ini ada orang yang terselamatkan. Itu udah mau mati, udah mau ajalnya, sakit pingsan, bangun dari pingsan, tenang. Karena itu para ulama mengatakan kita itu di akhir ajal kita itu sesuai dengan apa yang waktu kita biasakan. Jadi kalau kita waktunya biasa nyanyi, di akhir mungkin
kemungkinan besar nyanyi. Kalau kita biasa ngaji di akhir, insya Allah ngaji. Kalau kita ke Mas Samim, Mas Lukas, biasaan di masjid, insya Allah husnul khatimah, sholat, amin ya rabbal alamin. Kalau kita bruneti kemungkinan terlalu sering Allah alam sawab. Sudah diangkat juga. Satu lagi. Oh itu terlalu Sering sering aja begitu kan diangkat gitu. Memang first impression itu never die. Allah alam sawab. Segala dan ajaib, cerita-cerita aneh dan cerita-cerita ajaib dari sahabat. Sudah selesai Ustaz tadi? Nah, saya mau nanya nih Ustaz, saya gak bingung dari Ustaz. Tadi Ustaz sebutkan bahwa umur 40 itu kata orang sini life begin at 40 Ustaz. Yes. Adalah waktu dimana kita juga sudah mulai meninggalkan kehidupan dunia untuk lebih banyak lagi mengerjakan amal soleh. Tapi Ustaz tadi juga menyebutkan bahwa pada umur 40 ini adalah matang-matangnya akal pikiran kita, sehingga kalau kita lihat teman-teman kita yang umurnya sudah 40, terutama di Indonesia, adalah mereka ini yang karirnya adalah sedang tinggi-tingginya. Ada dua dikotomi ini saya ini. Apa yang harus kita lakukan? Soalnya mengejar karir juga, bekerja juga, itu adalah ibadah juga, Ustaz. Adalah amal soleh juga buat kita. Tapi pada saat yang sama itu kita tahu bahwa kita harus sedikit demi sedikit sudah harus meninggalkan hal-hal yang berbau ke dunia. Mohon dijelaskan lagi supaya lebih jelas buat saya ini, Ustaz, yang agak bingung terhadap pernyataan Ustaz itu. Terima kasih. Tadi saya katakan 40 tahun kalau kita di Indonesia itu matang-matangnya karir. Dan biasanya 40 tahun tuh kita lebih mengejar dunia. Biasanya begitu. Biasanya kalau di kampus tuh 40 itu dekan. Kalau udah dekan itu pasti tertarik untuk menjadi rektor, pasti ngoyo 40 sampai. Kalau udah mau 60 itu wah sekarang susah ya. Harusnya banyak ke masjid tuh udah. Untuk menjawab Mas Lukas, ada kisah tentang Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak. Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak itu pernah ditanya, Imam, jadi salah satu tabi'in terbesar yang dikatakan Khulafaur Rasyidin, kalau nggak salah Khulafaur Rasyidin dalam ilmu hadis. Tabi'in, muridnya Imam Ibnu Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Dia ditanya, Ibnu Abbas, kamu ini selalu menasihati kami untuk berzuhud, tetapi kamu sibuk berdagang. Kamu itu menasihati kami berzuhud, tapi kamu sibuk berdagang. Kemudian kata beliau apa? Aku itu berdagang, ini niatnya berbeda. Aku itu berdagang karena uangnya aku kasihkan kepada Imam A di negeri ini, Imam B di negeri ini, Imam C di negeri ini. Beliau tanya kenapa? Kata beliau, aku la a'lamu, aku tidak mengetahui ba'da nubuwah, setelah nubuwah itu ada darajat yang lebih besar dari ba'thil ilmi, dari lebih besar dari menyebarkan ilmu. Jadi aku belajar untuk menafkahi imam-imam di negeri-negeri itu, karena kalau aku tidak menafkahi mereka, mereka tidak menuntut ilmu lagi dan tidak menyebarkan ilmu, sehingga di negeri itu ilmu tidak tersebar. Niatnya berbeda. Ini Al-Imam Ibnu Mubarak. Kamu menasihati kami untuk berzuhud, tapi kamu sibuk berdagang. Ayo berbeda. Kalau kita sibuk untuk berapa banyak rumah, kalau udah punya rumah ini sama, saya juga begitu. Satu baru punya ini, entar lagi harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini. Dan niatnya berbeda. Kalau mereka niatnya memang untuk amal soleh, nah untuk itu tidak masalah. Menyibukkan diri memang untuk amal soleh. Jadi
rubah niat kita. Saya mau 40 tahun sampai 60 tahun bersungguh-sungguh. Nanti kalau uang ini akan saya untuk infakkan begini, saya supaya bisa beramal jariah untuk ini, untuk ini. Beda. Untuk surau kita gitu maksudnya. Ya macam-macam. Ibu-ibu, sebelum ke bapak lagi, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Ada. Silakan bapak-bapak, saya mau nanya lagi. Saya mau emailnya Mas Wahyu tentang riba, ihabul riba, apa namanya? Kulit yang disamak. Oh iya betul ya. Kenapa tiba-tiba ada itu? Iya, jadi sebentar, saya itu kemarin itu diskusi tentang dengan Wahyu itu. Saya cuman makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Maidah itu kan ada yang bergigi, yang bertaring segala macam itu. Jadi semacam buaya segala macam gitu. Kita menjumpai banyak itu. Jadi kayak kulit binatang yang binatang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah disamak itu jadikan kulit disamak gitu. Iya. Jadi itu gimana posisi hukum kulit yang sudah disamak dari barang-barang yang kan tidak hanya kulit babi itu kan. Jadi ada yang bertaring, kemudian yang yang berbisa dan sebagainya yang dalam surat Al-Maidah itu. Terima kasih. Nuhun saya sudah diingatkan. Kalau boleh lebih spesifik lagi pertanyaan tadi kan agak general yang dibahas itu agak spesifik sekali. Iya, jadi lanjut jelaskan sekalian. Pokoknya intinya bukan pertanyaan sih, sebenarnya cuma diskusi dari bagaimana hukum penggunaan kulit dari binatang yang diharamkan oleh Allah untuk memakan. Haram dan najis. Kalau nggak haram juga Iya. Ini sebenarnya pernah saya singgung dulu tentang kita bahas, saya lupa dulu pernah membahas tentang beberapa perojihan itu merojikan mana yang lebih kuat dan para ulama. Kadang jumhur, kadang ada ulama yang memilih jumhur tidak terlalu kuat. Kemudian kita membahas tentang salah satunya adalah contohnya adalah tentang penyamakan. Yang di forward ke Mas Sigit dari Ustadz Sigit, itu Ustadz Sigit insya Allah mengambil dari Tawdihul Akam yang ditulis oleh Syekh Basam tentang syarah dari Bulughul Maram tentang 3 hadis itu, ada 3 Aisyah, hadis Hakim dan lain sebagainya itu. Begini pendapat jumhur ada pendapat kebanyakan para ulama. Pertama kita bahas pendapat Imam Ahmad. Sebenarnya di dalam mazhab Ahmad itu meskipun kulit itu disamak, dia tetap najis. Jadi misalnya ini kulit-kulit yang haram untuk dimakan. Karena kalau hewannya haram dimakan, maka dia najis. Apapun, ini pendapat jumhur, apapun yang haram dimakan maka dia najis. Sedangkan yang halal dimakan maka tidak najis. Jadi misalnya kotoran kambing itu halal dimakan kambingnya, maka kotorannya tidak najis. Air kencingnya tidak najis. Tetapi kalau dia haram untuk dimakan maka najis. Contohnya adalah anjing, contohnya
Manusia kan najis. Kalau manusia Nggak boleh dimakan manusia. kalau nggak boleh makan manusia. Baru makan enak. Kalau manusia ada penjelasan khusus tentang dalil tentang manusia najis atau tidak dan sebagainya. Ada khusus penjelasan. Tidak dicampur. Ini pendapat jumhur seperti itu. Ini pendapat jumhur. Itu pendapat jumhur. Mayoritas para ulama seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya tidak semua yang haram itu najis. Tidak semua yang haram itu najis. Walaupun jumhur mengatakan najis. Contoh apa? Khamr. Alkohol itu haram diminum. Tetapi pendapat yang paling kuat enggak najis. Enggak najis. Kenapa? Karena pada saat turunnya pengharaman khamr itu para sahabat menuangkan khamr-khamrnya di jalanan. Padahal tidak boleh menuangkan barang najis di jalanan. Tuh, yang kedua adalah bejana yang digunakan setelah digunakan khamr itu tidak dicuci oleh para sahabat. Padahal kalau najis seperti keledai yang bukan liar, keledai bukan liar, itu kalau liar nggak najis. Kalau keledai yang tidak liar itu najis. Maka bekas untuk dagingnya atau apanya itu oleh para sahabat dicuci. Itu mensyaratkan bahwa khamr itu tidak najis, walaupun haram. Walaupun haram. Ini perbedaan antara jumhur dengan perojihan. Nah, contoh lagi adalah tentang jumhur mengatakan tidak boleh wanita haid masuk ke dalam masjid. Wanita haid atau laki-laki yang tidak suci junub tidak boleh masuk masjid kecuali lewat saja, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Jumhur, mayoritas. Tetapi kalau kita lihat beberapa ulama mengatakan yang lebih rajih sebenarnya adalah kebolehan wanita haid dan laki-laki junub untuk diam di masjid untuk membaca Al-Quran, untuk memegang Al-Quran. Itu yang rajih. Banyak dalilnya. Salah satunya adalah Rasulullah SAW itu pernah menawan kaum Quraisy di masjid, di mana? Di tiang masjid, ditawan di tiang masjid. Jadi tawan di masjid. Tanpa Rasulullah bertanya dulu kamu junub atau tidak junub. Dan kebiasaan para sahabat kalau junub itu untuk membaca Al-Quran dia berwudu saja. Kemudian tukang sapu Rasulullah perempuan itu tukang sapu. Jadi yang biasa menyapu masjid Rasulullah SAW itu perempuan. Dan tidak pernah ada riwayat Rasulullah bertanya kamu haid apa tidak. Libur dulu dah. Libur dulu dalam apa? Di dalam masuk masjid. Kemudian banyak dalil yang diambil misalnya yang masuhu ilal mutahharun, tidaklah memegang itu sebenarnya adalah malaikat karena beriringan dengan ayat sebelumnya. Kemudian ila abirin sabiri yang lain sebagainya. Itu panjang bahasan kita. Sekarang ke riba tentang kulit. Ada 3 memang riwayat yang di dalam Tawdihul Ahkam itu diriwayatkan di Bulughul Maram tentang kulit itu. Riwayat yang paling kuat adalah riwayat Imam Muslim, yaitu apabila kulit telah ditibah, kulit telah disamak, maka suci. Itu riwayat yang paling kuat. Ihab apabila disama, maka idza dzubiha al-ihabu faqat tahura. Apabila kulit ihab itu adalah kulit yang belum disamak, jenis kulit apapun. Tidak ada ikhtilaf di antara ahli bahasa tentang ihab. Ihab itu adalah kulit jenis apapun. Idza dzubiha al-ihabu faqat tahura, maka dia telah suci.
Tetapi ikhtilaf para ulama adalah dhihab, penyamakan itu adalah pembersihan kulit yang bahan utamanya untuk membersihkan adalah air. Kalau orang Arab dulu dijelaskan itu, kalau menyamak adalah kulit itu dibersihkan dengan air, kemudian dengan sidr. Dengan apa? Sidr itu daun bidara. Daun bidara untuk menghilangkan baunya. Menghilangkan baunya. Kalau kita mungkin sekarang kita mungkin pakai kimia, sabun ya, pakai sabun atau pakai apa. Tapi makanya pensyaratan dhibah itu harus mayoritas yang digunakan adalah air untuk membersihkan apa kulitnya itu. Mayoritas untuk membersihkannya air. Yang menjadi masalah adalah ikhtilaf, bukan masalah, ikhtilaf adalah para ulama mengatakan sebenarnya yang dimaksud Rasulullah SAW adalah kulit-kulit yang hewannya zatnya adalah halal untuk dimakan. Kenapa? Karena dijelaskan oleh riwayat Hakim. Riwayat Hakim itu adalah ketika para sahabat membawa mayit mau dibuang. Kemudian Rasul mengatakan, apakah kamu tidak manfaatkan kulitnya? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini mayit. Ini adalah mayat. Maksudnya si kambing ini mayat. Kemudian Rasul mengatakan, nggak masalah, manfaatkan apa kulitnya setelah kamu sama. Loh, coba lihat riwayat Hakim itu. Riwayat Hakim itu adalah jenis apa namanya? Jenis apa namanya? Hewannya adalah yang halal dimakan. Maka ada kemungkinan yang dimaksud oleh libahu juludul maita, apa tadi? Kulit yang disamak. Kulit apabila disamak maka tuhur adalah tidak semua jenis kulit. Adalah kulit-kulit yang zatnya tidak najis. Sedangkan kaleb, sedangkan apa anjing, sedangkan apa babi itu zatnya najis, tidak boleh dimakan. Nah, lalu dibalas lagi oleh satu yang mengatakan boleh. Di dalam usul fikih, dengan mereka mengambil usul fikih, kalau ada periwayatan yang masih ada kemungkinan, maka kita kembali kepada periwayatan teks. Kalau apa namanya? Kalau masih ada kemungkinan, kamu kan tadi mengatakan ada kemungkinan bahwa karena yang ditunjuk Rasulullah SAW adalah daging mayit untuk apa yang halal dimakan, masih ada kemungkinan. Nah, kalau begitu dalam usul fikih, kalau masih ada kemungkinan, maka kita kembali kepada teks. Kembali pada teks yang lebih kuat adalah riwayat arba'ah termasuk Imam Muslim, yaitu idza dubiha al-hiyabu faqad tahura. Apabila kulit telah didibah maka dia telah suci. Maka ada ulama yang mengambil kehati-hatian. Kehati-hatiannya adalah ya kita akhirnya kita ikut saja kepada pendapat jumhur. Tapi ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau udah ikhtilaf begini, kalau kita tahu di dalam satu masjid semuanya itu berpendapat bahwa memakai kulit buaya, babi, anjing yang zatnya adalah najis, haram, enggak boleh, maka tetap najis, ya jangan dipakai. Kita kemudian apa? Sofos pakai kulit babi atau babi udah kelihatan kulit harimau pakai. Padahal ada pendapat yang mengatakan kalau itu haram dimakan, maka kulitnya adalah najis. Tapi kalau saya mengambil sebenarnya mengambil yang tahu udah disamak bersih sudah, termasuk kulit saya. Kalau udah disamak suci, termasuk babi. Kenapa ada hari idza dzubiha ilhabu faqat tahura? Maka kulitnya awal itu adalah najis karena mayit. Kenapa Rasulullah kemudian mengatakan idza dzubiha ketika disamak, apa gunanya ngomong gitu? Apabila disamak maka suci. Aku sebenarnya untuk spesifiknya itu kan kulit yang disamak dalam proses kulit kita dicari bulunya itu apakah disamakan statusnya? Contohnya misalnya
orang sengaja pakai jaket bulu fox atau apa kan bertari yang mungkin Fox, ya. Nah, itu kan tidak disamak sebenarnya, tapi dia akan bisa conserve bulunya. Gak dicuci sama sekali. Saya tidak tahu prosesnya. Mungkin sih dicuci yang jelas karena kan Dicuci. mungkin dicuci sih. Baunya Tapi tidak dalam proses samak membersihkan itu mungkin tidak seperti itu gitu. Allah alam, saya tidak mengerti tentang ilmunya itu. Nanti insya Allah saya cari kalau memang ada. Sebenarnya kan makanan yang diharamkan itu kan tidak, itu kan luas kan, yang ada yang bertaring itu kan banyak sekali yang banyak. Dulu kalau nggak salah itu pernah jadi perdebatan MUI itu. Ya. Perdebatan MUI dulu itu kalau nggak salah. Jadi kenapa di Bandung itu kan banyak yang menjual kulit apa, mulai dari kulit buaya, ular untuk jadikan sabuk, untuk jadikan tas, untuk jadikan sepatu segala macam itu. Jadi waktu itu saya kurang tahu apakah memang menyentuh babi atau tidak gitu kan. Tapi kalau binatang-binatang yang taring yang bisa seperti yang diharamkan itu, cuman memang kalau kita cenderung hati-hati memang untuk tidak menggunakan kulit itu. Kalau kita memang cenderung pada hati-hatian, dan itu memang yang memang digarisbawahi. Cuman kalau ada ikhtilaf itu memang hukumnya menjadi agak terlalu ini, tidak bisa ini kan gitu, tidak bisa menjadi hitam putih gitu. Jadi kita kalau sudah tahu begini, tahu ada dalil dan bisa jadi yang roji malah yang membolehkan, yang apa? Yang sudah disamak maka suci, ya kita lebih baik hormat menghormati. Jangan apa? Jangan show off atau memvonis. Jangan show off atau memvonis, karena memang ini ikhtilaf. Inilah yang disebut dengan ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini disebut dengan ikhtilaf. Kalau saya sendiri kecenderungan boleh. Karena dari guru saya juga boleh. Karena boleh, bukan saya yang berpendapat gitu kan. Karena boleh. Apa gunanya katakan itu ketika disambung. Tapi kalau sudah diproses, misalnya jadikan sapu, itu pasti ada proses pencucian, ada pasti proses. Jadi bukan materi itu, materi tafsir al-asar, jadi tentang fikih juga. Kemarin tuh ada yang nanya, kalau kita orang awam gitu ya, apakah harus stick sama satu mazhab atau misalkan bisa apa namanya, lompat mazhab. iya gitu. Sebagai orang awam sebagian mazhab itu sebagian mazhab ini gitu. Kadang-kadang sebenarnya bukan mau ngeliatin lintas mazhab, cuman karena nggak tahu aja ini mazhab yang mana ya gitu. Tapi kita dengarnya kan beda-beda sumbernya gitu ya. Kenapa ini mazhab yang berbeda gitu? Panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Nggak apa-apa. minum dulu. Minum dulu ya. Ada tahu berontak Ustaz. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bengkasi. Iya, berontak. Berontak itu dari Bengkasi. Satu yang harus kita perhatikan adalah para imam madhab, para imam madzahib, imam yang madhabnya besar. 4 madhab, madhab Imam Sufyan as-Sawri, madhab al-Laythi, madhab Zahiri, madhab-madhab yang lain itu tidak pernah menyuruh orang mengikuti madhabnya. Ini perlu kita perhatikan. Mereka mengatakan Imam Syafi'i idza shahha al-haditsu fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, itulah madhabku. Ya, hebat kan? Imam Malik mengatakan kamu boleh menerima pendapatku, boleh menerima pendapat apa? Pendapat seorang boleh diterima, pendapat seorang boleh ditolak kecuali ashabus qabri, kecuali ashab qabri, kubur ini, kecuali yang punya kubur ini, yaitu Rasulullah SAW, karena Imam Malik berada di Madinah. Imam Abu Hanifah mengatakan kamu apabila kamu melihat ajaranku atau fatwaku yang bertentangan dengan hadis Nabi, lemparkan pendapatku ke tembok. Imam Abu Hanifah. Maka tidak ada satu pun imam madzhab
itu yang menyuruh kita untuk mengikuti mereka secara taklid, tidak ada. Karena mereka orang alim, mereka akan tahu itu. Tetapi bagaimana kita orang yang awam sekali, orang yang nggak mungkin setengah-setengah kayak kita ini, setengah-setengah maksudnya mau belajar, maka kategori orang itu ada 3. Yang pertama adalah orang awam, yang kedua adalah orang muta'alim, orang yang belajar, dan orang alim. 3 orang. Orang awam sekali, sudah tua umur 70 tahun misalnya, atau nggak punya kemampuan untuk belajar sama sekali, nggak mungkin tahu dalil ini, dalil itu, nggak boleh dalil itu. Lalu bagaimana dia? Bolehkah dia mengikuti pendapat orang? Jelas boleh. Ini nggak ada kemampuan untuk dia, nggak ada kemampuan. Maka mau dipaksa dia untuk mengetahui apa? Nggak boleh ada pemaksaan, karena itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga kebaikannya kita mengikuti satu pendapat mazhab, itu kebaikannya adalah kita satu punya patokan. Yang tercela bermadhab itu tidak tercela bermadhab. Jadi bermadhab itu tidak tercela. Yang tercela bermadhab adalah kita fanatik terhadap madhab. Jadi misalnya ini sudah pendapat Imam Syafi'i. Titik. Oh. Kalau ada lebih rojih, gak rojih pokoknya. Apa ini? Suruh pulang. Makanan udah siap di antar sini. Maka yang pertama adalah tidak tercela bermadhab. Tidak tercela bermadhab. Yang tercela adalah fanatik, karena kalau kita fanatik sekali terhadap mereka itu, maka sama saja kita mengingkari fatwa mereka tadi. Idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Lemparkan pendapatku kalau kamu melihat bertentangan dengan hadis. Maka tercela kita untuk kalau begitu. Karena kita harus tahu kenapa mereka berbeda pendapat. Satu, ini yang tercela sekali di Indonesia adalah menurut saya, termasuk kita ini, kita tidak mengetahui sama sekali bahwa itu bukan ikhtilaf. Contoh adalah bacaan iftitah. Satu kabiro, satu Allahu Akbar baini. Dianggap itu adalah ikhtilaf di kalangan para, itu bukan ikhtilaf di kalangan para ulama. Itu adalah variasi sunnah. Bahwa Rasulullah pernah Allahumma ba'id, pernah kabiro, bacaannya lebih dari 7 riwayat yang berbeda-beda. Boleh kita memilih. Kita anggap kalau Allahumma ba'id, madhab ini gak kuat, gak rojeh. Kalau kabiro, madhab ini pasti gak rojeh. Padahal itu adalah variasi sunnah. Kalau salamnya sekali, wah, ini madhab Imam Abu Hanifah. Biasanya ngarang. Biasanya banyak kias gitu. Harus 2 kali. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus. Gak boleh Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum tok. Gak boleh. Padahal salam riwayatnya 4. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, atau Assalamualaikum sekali. 4 riwayatnya sama-sama riwayat, berarti Rasulullah itu yang namanya variasi sunnah. Nah kalau kita nggak mengerti, wah ini mazhab Abu Hanifah sekali, banyak kiasnya. Terus yang kedua adalah itu variasi sunnah. Yang kedua, kemungkinan berbedanya para ulama adalah karena satu menerima hadis, satu tidak menerima hadis. Ini banyak. Contoh, Imam Malik itu dalam riwayat tidak menyela-nyela kalau wudu tangannya, tidak seperti kaki. Karena Imam Malik tidak mendapatkan hadis tentang itu. Tetapi ketika Imam Malik mendengar itu ditanya, kemudian Imam Malik,
Kau riwayat dari mana ini? Oh iya, sekarang aku merubah pendapatku. Kalau wudu begini. Gampang tau mereka itu. Kalau ada sahih hadis mereka terima. Yang kedua adalah perbedaannya memang ini perbedaan. Kalau ini baru masalah ikhtilaf. Mereka berbeda pendapat dalam ini. Yaitu apa? Berbeda dalam mengambil dalil istinbat. Karena kayak begini ini. Karena ada hadis yang kelihatannya bertentangan. Ada dua hadis yang kelihatan bertentangan. Itu pun ada derajat-derajatnya masing-masing pertentangannya. Contoh lagi yang paling yaitu tentang tadi itu perempuan tidak boleh masuk ke dalam masjid. Karena apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran. Ketika mereka memahami, ini perbedaan dalam memahami dalil Al-Qurannya. Apa itu? Yang ila abili sabili itu apa? Hatta tahtasilu. Iya, hatta tahtasilu. Itu memahaminya berbeda-beda para ulama. Memahaminya berbeda-beda para ulama. Saya harus membaca apa? Al-Qur'annya, saya lupa. Ada pokoknya di sini tentang apa? Itu berbeda dalam memahaminya. Nah, ketika berbeda dalam memahaminya, ini yang namanya ikhtilaf. Ini yang namanya ikhtilaf. Maka satu yang paling bagus adalah melakukan perojehan, dan tidak semua orang melakukan perojehan. Perojehan adalah memilih mana yang lebih kuat. Baik biasanya mereka milih riwayat yang lebih kuat. Oh, riwayat ini ada kedhaifannya. Oh, riwayat ini mutadharrib dalam hadisnya. Riwayat ini yang lebih kuat, maka diambil riwayat ini. Oke, kalau ada hadisnya seperti itu, oke, kita masih. Tapi kalau sama-sama hadisnya yang dipakai sama, tapi memahaminya berbeda. Nah, inilah kita boleh memilih salah satu pendapat. Contoh adalah berapa lama nifasnya perempuan. Dalilnya sama, Al-Qur'annya sama, tetapi memahaminya berbeda. Ada yang ngomong 40 hari, ada yang ngomong 10 hari, ada yang ngomong 7 hari. Tidak ada dalil yang pasti gitu. Karena itu memahaminya biasanya kebiasaan. Kalau orang Arab biasanya nifasnya ada sekian. Itulah yang disebut dengan ikhtilaf. Kalau sudah ikhtilaf, marilah kita saling menghormati. Udah seperti itu. Jangan ya Pak, mau nanya tuh ngancurnya enggak? Mikir pusing dong ya, berat. Tapi ada juganya. Jangan mengikuti sembarangan. Jangan mengikuti yang sembarangan. Karena belum tentu orang yang orang yang ngomong hadis, ngomong Al-Qur'an itu memiliki pemahaman. Bisa jadi dia mengambil satu saja. Maka yang selamat adalah orang yang biasanya ngomong qala Allah, qala Rasul, kemudian kalau dia sudah masuk pemahaman, maka dia tidak ngomong pemahamannya diri sendiri. Maka qala Imam Syafi'i, qala Imam Hanifah, qala Imam Malik, qala Ibnu Qayyim, qala bla bla bla. Itu lebih selamat daripada menurut saya ini agak kawat. Apalagi menafsirkan Al-Quran, nggak tahu bahasa Arab mau jadi mufassirin kata Bang Nil. Yang kita lakukan ini adalah membacakan tafsir. Yang menafsiri bukan kita, yang menafsiri adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Yang menafsiri adalah Syekh Muhammad Abdul, Syekh Muhammad Rashid Ridha. Yang menafsiri adalah Al-Imam Qurtubi, bukan Abdul Ghufar, bukan Pak Yahya, bukan Mas Hamim, bukan. Kita ini membacakan penafsiran para ulama karena berbahaya sekali menafsiri seenaknya dia. Oh.
Semakin berat ini. Kita selesaikan sampai 8.30 lah. Kalau ada pertanyaan lagi biasanya kalau udah dipancing begitu masih ada pertanyaan. Oh iya silakan. Jadi kesimpulannya kalau orang awam yang maksudnya udah nggak ada kesempatan atau kemampuan untuk belajar, dia boleh ngikutin, dalam artian bukan fanatik dan menghargai kan. Iya. Terus kalau untuk yang masih muta'alim tadi masih bisa belajar, dia bisa memilih-milih gitu ya. Iya. Dia harus memilih yang roji. Jangan memilih rukhsah. Iya. Kumpulkan semua rukhsah, sehingga para ulama mengatakan ini untuk menjaga-jaga kita tidak mengulur, tidak boleh di dalam satu ibadah beragam-ragam memilih madhab. Misalnya sholat, cara ininya, cara rukuknya saya ngambil imam misalnya, cara sholat Imam Abu Hanifah, ininya Imam Maliki. Karena kecenderungan manusia, kenapa dilarang oleh para ulama begitu? Kecenderungan manusia adalah memilih yang paling gampang, diambil yang gampang-gampang. Nah, ini bahaya. Paling gampang, misalnya Pak Edward itu sekarang marriage celebrant misalnya, diambil paling gampang, yaitu mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Perempuan kawin tidak ada wali tidak mengapa. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, diambil. Yang itu diambil itunya, gitu ya, dalam hal itu. Yang ini diambil yang gampang sekali pokoknya dikumpulkan gampang. Ya, pasti ada ulama yang mengapa? Yang ada rukhsah. Kalau kita kumpulkan rukhsah, kita bisa keluar dari Islam ini. Semua rukhsah dikumpulkan. Itu yang berbahaya juga. Kesimpulannya kalau belajar satu ibadah itu ya udah sama itu sampai selesai. Lebih baik begitu, selesai, tapi kemudian jangan berhenti di situ. Cari yang lain. Oh, ada pendapat Imam Syafi'i. Oh, ini Imam Syafi'i lebih kuat. Oh, kalau kita punya kemampuan untuk itu, dan ini adalah orang-orang yang bisa memahami seperti itu, itulah yang dikatakan oleh hadis Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan, maka dia difaqihkan oleh Allah dalam agamanya. Maka ini keutamaan yang besar orang yang menuntut ilmu. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang yang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, maka orang yang orang muta'allim, orang yang belajar terus menerus. Jangan jadi jahilan. Namanya fadlik. Apa sih? Allah. Yang dikhawatirkan itu kita kayaknya nggak mau milah-milah gitu ya. Takutnya tuh yang keluar adalah nafsu gitu, dalam artian kita memang jadi jatuhnya memilih pada yang lebih mudah. Betul. Bukan kepada riwayat yang lebih kuat. Iya, betul. Kecenderungan manusia memang seperti itu. Sehingga makanya nggak boleh, tidak ada batasan di para ulama, tidak boleh dalam satu hari ibadah itu bermacam-macam rata-rata untuk menghindari hal yang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa, oh ini lebih rajin, ini lebih kuat, tidak masalah. Dalam satu ibadah tidak masalah. Itu tetap mengingat, menurut saya ini jangan menurut saya, kita mengikuti yang merojihkan saja. Karena kalau menurut saya lagi, gimana kita bisa tahu itu lebih kuat kalau kita tidak punya ilmu tentang usul fikih dan ilmu-ilmu tentang istinbat. Gimana? Mungkin kesimpulannya kita tanda kutip taklid kepada yang anggap lebih pintar dari kita. Enggak boleh taklid. Taklid itu berbeda dengan orang yang muta'alim. Taklid itu adalah apapun kata orang itu kita terima tanpa tahu dalilnya. Ada lawan lainnya namanya ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti orangnya. Jadi Imam Syafi'i, kita ittiba kepada Imam Syafi'i, kita ittiba kepada Imam Ahmad. Ittiba itu adalah kita mengikuti dalil yang dibawa oleh Imam Ahmad, kita mengikuti dalil yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Bukan kalau taklid itu Imam Syafi'i ngomong gini tanpa dalilnya udah selesai. Enggak. Itu taklid, dan itu hanya boleh untuk orang-orang yang tidak mampu. Taklid. Tapi kalau kita ittiba adalah kita tahu dalilnya. Oh, saya mengikuti Imam Syafi'i karena dalilnya Imam Syafi'i seperti ini. Kita mengikuti Imam Ahmad karena dalilnya Imam Ahmad seperti ini.
Tapi kalau sudah misalnya yang rumit, misalnya penentuan awal Ramadan. Oh iya. Itu kayaknya itu namanya orang gimana? Makanya ada hal-hal yang apa? Yang itu. Kalau misalnya tentang penentuan Ramadan, sebenarnya kita nggak taklid. Karena ada dalil yang lebih kuat adalah kita mengikuti pemerintah. Itibak berarti. Ilmunya pemerintah. Itu itibak. Karena ada dalil yang mengatakan dalam hal tertentu penentuan haji, berperang segala macam itu harus ada Amirul Mukminin, termasuk penentuan apa? Ramadan. Tetapi harus dipilah-pilah lagi Amirul Mukminin yang mana, karena kita itu berada dalam demokrasi. Karena kadang Pemda berbeda dengan pemerintah pusat. Kalau Pemdanya orang Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah, nggak bisa apa? Akhirnya nggak bisa hitam putih ya kalau sekarang. Kalau zaman dulu iya. Kalau udah Amirul Mukminin ngomong X itu selesai. Nah kalau di Indonesia ya pindah rumah Amirul Mukminin. Pindah Pemda. Oh iya, saya mau apa? Ini penutup ya. Moralat kemarin yang saya pikirkan dengan yang keluar berbeda. Tentang, saya mohon maaf, saya mengatakan bahwa saya mengambil dari Buya Hamka bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW meskipun dari perempuan itu ada yang jadi apa? Raja, ada yang jadi ulama. Itu adalah yang ditulis oleh Buya Hamka. Dan saya menambahi contoh, keinginannya mengkasih contoh. Satu ulama besarnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Yang saya pikirkan adalah waktu itu, tapi keluarnya beda. Yang contoh ulama besarnya adalah Syekh Sayyid Muhammad Rashid Ridha, bukan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu adalah Quraisy Bani Hashim, tetapi tidak dalam turunan langsung dari Rasulullah SAW. Yang turunan langsung Rasulullah SAW adalah Sayyid Muhammad Rashid Ridha Al-Husaini dari Husain. Tapi yang Raja Kalimantan enggak karena itu benar. Kalimantan benar. Masih ya. Kita coba atas kuliah subuhnya pagi hari ini. Kalau saya balik lagi ke kuliah subuh tadi, kalau bisa dirangkum, insya Allah kita bisa menjalani dan menyerap dari surat Walash tadi, menjadi orang-orang yang beriman, bersabar, dan tentu bisa menghargai waktu juga ya. Amin amin amin. Mari kita tutup majelis ini dengan mengulang lagi surat Walash dan ditutupi dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim.